dengan adanya kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai anugerah yang Allah berikan kepada para hambanya. Yang kedua, wujud syukur itu adalah dengan kalau Anda diberi sesuatu dan Anda mensyukurinya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda akan memberi perhatian. Wujud syukur itu adalah dengan memperhatikan. Memperhatikan kalau aturan, perhatian terhadap aturan adalah dengan cara Anda berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk mengenalinya, mengamalkannya, dan berusaha untuk menjaga aturan itu. Dengan cara menjaga aturan adalah dengan belajar, mempelajari, dan menerapkan. Aturan akan terjaga apabila sang hamba berusaha untuk mempelajarinya dan berusaha untuk menerapkannya. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada yang lain. Dan seperti inilah semangat para nabi dan orang-orang soleh masa silam. Mereka ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aturan yang demikian sempurna, maka mereka mensyukurinya dengan cara semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk menerapkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Kemudian bagian dari bentuk syukur itu adalah kita tidak mencari aturan dari agama yang lain. Sehingga Anda tidak perlu untuk mencari bagaimana aturan yang berlaku untuk agama Nasrani, untuk agama Yahudi. Saya ingin mempelajarinya, lalu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa? Kita tidak punya kepentingan dengan aturan-aturan agama yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini telah sempurna bagi kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak butuh ajaran yang lain. Berbeda kalau belum sempurna, maka Anda memang butuh ajaran agama yang lain. Baik, sebagai contoh sederhana, seorang istri misalnya sudah dicukupi kebutuhannya oleh suami. Nafkahnya dicukupi, kebutuhan pakaiannya dicukupi, bahkan termasuk kendaraannya dicukupi, dan aneka kebutuhannya semuanya dicukupi. Apa yang akan dirasakan oleh seorang suami ketika ternyata sang istri ini masih mencari nafkah dari suami orang lain? Misalnya dia menyampaikan permohonan kepada tetangganya, saya butuh ini, bisa gak kamu bantu? Mungkin suaminya akan emosi. Kupi sudah saya berikan semuanya, kenapa malah mempermalukan suamimu di hadapan orang lain? Nah, itulah contoh sederhana. Sang suami mungkin tidak akan ridho kalau disikapi seperti itu. Oleh karena itu, apa yang bisa Anda bayangkan kalau ada orang sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah mencari aturan yang lain. Jadi misalnya dia mencari aturan yang berlaku di agama-agama non-muslim. Misalnya dia melakukan perbandingan agama dan seterusnya. Praktek semacam ini jelas adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, teman-teman yang kami hormati, sadarilah bahwasanya syariat yang sempurna itu nikmat, dan Allah sebut itu sebagai nikmat. Maka jadikan syariat sebagai nikmat, bukan sebagai azab. Ada sebagian orang yang misalnya dia merasa tersiksa dengan keberadaan syariat. Kenapa sih harus ada aturan seperti ini? Kenapa harus ada aturan seperti itu, ada aturan seperti itu, dan seterusnya? Kenapa harus ada aturan seperti itu?
Sebagian orang kadang mempertanyakan dan dia menunjukkan rasa tidak suka. Padahal Allah jadikan syariat itu sebagai nikmat, bukan sebagai azab. Tapi masih banyak orang yang kadang salah dalam bersikap, sehingga syariat yang sempurna dia tidak jadikan itu sebagai nikmat, tapi dia jadikan sebagai kondisi di mana dia tersiksa dengannya. Jangan sampai kita menampakkan perasaan seperti itu. Selanjutnya, keberadaan syariat yang merupakan nikmat itu berarti ini menunjukkan bahwasanya syariat adalah rahmat bagi seluruh alam. Karena Allah berikan syariat itu bukan untuk orang Arab, tapi untuk semuanya. Karena itu Nabi SAW dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa maknanya? Bahwa keberadaan syariat beliau yang diberikan oleh Allah kepada beliau itu berlaku bagi seluruh alam. Selanjutnya, karena statusnya sempurna, syariat yang sempurna, karena statusnya sempurna, maka syariat itu tidak butuh tambahan dan pengurangan. Sehingga karena sudah sempurna, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Nambahi dan mengurangi sesuatu yang sempurna itu ngerusak. Tambahan maupun pengurangan, ini sama dengan merusak. Syariat yang sudah sempurna, ketika ada orang yang nambahi atau ada orang yang mencoba mengurangi, berarti perbuatan yang dilakukan itu sama dengan merusak. Dan betapa banyak ada orang yang berbuat seperti itu. Tambahan itu berkaitan dengan masalah tata cara ibadah, pengurangan itu berkaitan dengan masalah aturan. Anda bisa lihat sekarang kasus orang yang ketika diajari tata cara ibadah tertentu, dia pengennya nambah-nambahi, kurang ini ditambah-tambahi, sehingga yang seharusnya indah jadi kelihatan rusak karena ditambah-tambahi. Tapi di saat yang sama ketika mereka diberitahu tentang aturan, nggak boleh ini, dilarang itu, ada banyak sekali alasan untuk membatalkan aturan tadi. Dan itu terjadi pada orang yang sama. Makanya Anda jangan sampai niru orang seperti itu. Mereka lah manusia-manusia para perusak keberadaan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam masalah ibadah, jadi kasus yang terjadi dalam masalah ibadah, kecenderungan manusia melakukan tambahan. Sementara dalam masalah aturan, dalam hal aturan ya. Dalam aturan contohnya apa Pak? Masalah halal haram. Kemudian masalah apa lagi? Halal haram dan seterusnya. Ini kecenderungannya mengurangi. Dan yang menarik, dua ini terjadi pada orang yang sama. Interaksi saya dengan mereka yang suka nambah-nambahi aturan ibadah, di saat yang sama mereka dengan masalah riba itu dekat banget. Dan gak pernah punya perasaan kalau itu riba. Dengan 1000 alasan yang mereka punya. Ini bukan riba, ini halalan thayyibah, ini boleh. Padahal sudah jelas-jelas riba. Berkaitan dengan haramnya rokok misalnya, kita tahu ini madharatnya besar sekali. Negara mana yang membebaskan rokok untuk dihisap di sebarang tempat?
Semua negara maju memberikan aturan yang sangat ketat. Negara-negara yang disiplin seperti Jepang, seperti Korea misalnya, yang dekat dengan kita, bahkan termasuk gak jauh-jauh, Singapura, Malaysia. Mereka mengatur masyarakatnya ketika ngerokok di tempat khusus, di ruangan tertutup, kayak di bandara gitu ya. Ini satu space untuk ngerokok. Sehingga ruangan mana yang boleh dipakai ngerokok, antara yang luas atau yang sempit? Yang ngerokok ditaruh di tempat yang lebih sempit. Sudah, kalau kamu mau ngerokok silakan habiskan rokokmu di situ. Begitu dia keluar dari ruangan itu, tidak boleh dia bawa rokok. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sepakat benda ini berbahaya. Tapi kalau ada orang yang secara sengaja milih untuk pribadinya berbahaya, silahkan. Itu pilihan dia. Tapi jangan ganggu orang lain. Sehingga ruangan bebas yang lebih bersih dari asap dikondisikan dia lebih tertib, dibuat lebih luas untuk memberikan kebebasan bagi mereka yang punya hak memanfaatkannya. Sementara yang mau ngerusak dirinya silahkan berada di ruangan khusus. Nah, saat mereka diberitahu seperti itu, ada banyak alasan yang mereka sampaikan dan gak masuk akal. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Makanya terkadang sebuah pelanggaran akan mengundang datangnya pelanggaran yang baru, dan salah satunya adalah pelanggaran berupa memberi tambahan aturan syariat. Di saat yang sama mereka melakukan pelanggaran suka mengurangi syariat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Di sini ada sebuah footnote diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Waqi' bahwa ketika ayat ini turun, Umar radhiyallahu anhu menangis. Beliau pun ditanya oleh Nabi SAW, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkanmu menangis? Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, abka'ani anna kunna fi ziyadatin min dinina." Wahai Rasulullah, yang membuat aku menangis adalah dulu kita kondisinya itu agama kita grafiknya naik. Ketika Nabi SAW berdakwah, keadaan kaum muslimin grafiknya naik. Fi ziyadatin min dinina. Kami selalu mengalami penyempurnaan agama kami. Fa amma idza kamula. Dan apabila yang namanya grafik itu sudah mencapai titik puncak, grafik ketika di awal-awal dakwah Islam itu kan cenderung naik. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, memberikan pengawasan kepada kaum muslimin ketika mereka beraktivitas, sehingga saat sahabat berbuat apa lalu ada yang salah dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka grafiknya cenderung naik. Umar mengatakan, kita kalau sudah sampai puncak, maka gimana kira-kira yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah akan mengalami penurunan. Begini, akan mengalami penurunan. Maka itulah yang membuat beliau menangis. Fa innahu lam yakmul qattu syai'un illa naqasa. Karena tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali setelah itu dia akan mengalami pengurangan. Sehingga kesempurnaan itu jadi tidak kelihatan ketika sudah mengalami pengurangan. Terjadi pengurangan karena sebab apa? Ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dengan sebab kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka kemudian terjadilah pengurangan. Baik, Islam tetap sempurna apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, kembali kepada cerita Yahudi tadi. Si Yahudi yang tadi dia bilang bahwa andaikan ayat ini turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Lalu Umar radhiyallahu anhu menanggapi pernyataan Yahudi itu dengan mengatakan, "Qad alimtul yawmal ladzi unzilat fihi wal lailata allati unzilat yaumul jum'ah
wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Aku tahu hari apa ayat ini turun. Malam ayat ini turun adalah malam Jumat, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Ketika itu ayat ini turun di Arafah. Baik. Dan ayat yang tadi kita baca yaitu surat Al-Maidah, ya, ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sekarang coba kita bicara tentang ayat yang terakhir turun. Ada yang menyebutkan bahwa ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah, ayat yang ketiga. Dan ini umum, ketika saya tanya kepada jamaah, sebutkan ayat yang terakhir turun. Surat Al-Maidah ayat 3. Namun yang lebih tepat, surat yang terakhir turun atau ayat yang terakhir turun bukan Al-Maidah ayat 3. Tapi yang lebih tepat adalah ayat berikut ini. Ayat apa, Pak? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah bagian akhir. Baik. Coba saya bukakan bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayat inilah yang terakhir turun. Coba kita baca keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, anna hadhil ayah akhiru ayatin nazalat minal Qur'anil azim. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir yang turun dari Al-Qur'an. Keterangan Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, beliau seorang ulama tabi'in. Akhiru ma nazala minal Qur'an, yang terakhir turun dari Al-Qur'an adalah wattaquna fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Kata Sa'id bin Jubair, wa 'ashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayah tis'a layalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, beliau selisihnya dengan wafatnya beliau itu kurang lebih 9 hari. Thumma mata yaumal itsnain. Kemudian beliau meninggal di hari Senin. Sehingga kata Sa'id bin Jubair, jarak antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 hari. Sementara al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun ketika Arafah, pada saat beliau haji wada. Berarti jaraknya berapa itu? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau meninggal di Rabiul Awal. Masih kurang lebih 3 bulan. Sedangkan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan akhiru ayat nazalat, ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Jadi ayat yang terakhir turun surat Al-Baqarah ayat 281. Baik. Lalu yang muncul pertanyaan, kemudian bagaimana korelasinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sementara masih ada ayat yang turun. Sementara masih ada ayat yang turun. Jadi ini tadi selisih 9 hari dari wafatnya Nabi, selisih 9 hari dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga sangat dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sementara ini selisih 3 bulan dari wafatnya Nabi SAW. Baik. Lalu bagaimana dengan teks di surat Al-Maidah ayat 3 tadi? Di dalam surat Al-Maidah ayat 3, di situ ada pernyataan agama telah sempurna. Nah, ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwa pasca turunnya ini, pasca turun Al-Maidah ayat 3, pasca turunnya ini tidak ada lagi ayat yang turun membahas masalah hukum. Sudah tidak ada lagi ayat turun yang membahas masalah hukum. Sedangkan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, itu tidak membahas masalah hukum. Tapi sifatnya adalah motivasi bagi hamba untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan pembahasan masalah hukum, halal haram, aturan agama sudah tidak ada lagi setelah turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Semoga dengan mengenali semacam ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda kalau mempelajari syariat ini dengan serius, dengan penuh keterbukaan untuk mau menerima dan mengamalkan, maka akan menghadirkan perasaan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan aku sebagai seorang muslim yang di situ penuh dengan aturan, dan aturan itu memberikan kebaikan bagi hidup, sehingga Anda akan merasa sangat berterima kasih, bersyukur dengan adanya aturan itu. Selanjutnya bersyukur dengan adanya aturan itu. Selanjutnya, salawat dan salam semoga terlimpah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tertinggi, ya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyina lakum. Beliau adalah orang yang sangat amanah, sampai beliau menyampaikan tidak ada satupun amalan yang bisa mendekatkan hamba ke surga maka illa qad, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Artinya Nabi SAW telah menjelaskan semuanya yang dibutuhkan oleh hamba. Maka hamba butuh penjelasan A, butuh penjelasan B, yang itu bisa mendekatkan dirinya ke surga atau menjauhkan dirinya dari neraka, kecuali Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika kita ingin mengenali lebih dalam, Allah Subhanahu wa taala telah sediakan melalui sunnah Nabi SAW. Tinggal apakah kita mau mempelajarinya ataukah tidak. Saat Anda mempelajarinya, maka Allah akan bukakan ilmu untuk Anda sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Wallahu a'lam. Berikutnya, buku yang insya Allah nanti kita pelajari, yaitu Pengantar Fikih Jual Beli, adalah buku perdana yang saya tulis dalam masalah fikih muamalah maliyah. Buku ini sebenarnya adalah modul yang kami siapkan untuk workshop fikih muamalah dasar. Namun mengingat banyak sekali kaum muslimin yang ingin memiliki buku itu, akhirnya kita cetak secara luas dan bisa didapatkan di beberapa toko buku, berbicara tentang bagaimana mengenali fikih jual beli dasar. Bahasa lainnya gini, kalau kita ingin
membahas masalah muamalah dari nol, kita pengen membahas masalah muamalah dari nol, saya berharap buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Dan itu diawali dari belajar fikih jual beli. Belajar fikih muamalah dari nol diawali dari belajar fikih jual beli. Nah, setelah kita mengenal muqaddimah syariat tadi, betapa syariat itu adalah sesuatu yang sempurna, Allah jadikan sebagai nikmat. Berikutnya kita akan mengenal ilmu fikih. Mengenai ilmu fikih, jadi istilah fikih itu mengalami perubahan cakupan makna. Mengalami perubahan cakupan makna. Istilah fikih itu sendiri mengalami perubahan cakupan makna. Ya, mungkin banyak beberapa istilah di tempat kita yang dia mengalami perubahan cakupan makna. Ada penyempitan, ada perluasan, kan gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kata bau. Menurut Anda secara makna bahasa, kata bau itu artinya apa? Nabi Musa di surat Toha, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan dalam lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Nah, di sini ada kalimat yafqahu qawli. Yafqahu qawli bermakna yafhamu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Maka di sini fikih artinya adalah paham. Yafqahu qawli. Yafqahu artinya yafhamu, maknanya paham. Baik. Selanjutnya kita beralih ke fikih secara istilah. Secara istilah, Abu Hanifah rahimahullah memberikan definisi fikih, mengatakan ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih artinya adalah mengenalkan diri kita terhadap hak dan kewajiban kita. Ilmu fikih adalah ilmu yang memperkenalkan mengenai hak dan kewajiban kita. Baik. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka ruang lingkup fikih secara istilah Abu Hanifah ini sangat luas. Karena definisi ini meliputi pembahasan apa saja yang menjadi kewajiban kita dan apa saja yang boleh kita terima, apa saja yang menjadi hak kita. Namanya manusia, dia selalu terikat dengan hak dan kewajiban. Saya punya hak dan kewajiban, Anda punya hak dan kewajiban, siapapun dia punya hak dan kewajiban. Sehingga ini mencakup semua syariat Islam, baik terkait akidah, terkait ibadah, maupun masalah muamalah. Semua yang di situ menyinggung masalah hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keyakinan, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah muamalah, maupun masalah ibadah, maupun masalah yang lainnya tercakup di dalamnya. Baik. Dan ini fikih secara istilah di masa silam. Makanya pembahasan fikih secara istilah terbagi menjadi dua. Ini di masa silam, itu cakupannya luas. Cakupan luas, mencakup tadi semua hak dan kewajiban. Dan ini terlalu luas, ya. Oleh karena itu, fikih di masa silam dia belum menjadi ilmu yang terpisah secara khusus, sehingga sering disebut dengan
fiqhul akbar, disebut dengan al-fiqhu al-akbar. Apa itu fikih akbar? Fikih akbar artinya fikih besar, dalam arti cakupannya sangat luas, mencakup banyak hal yang itu terjadi pada manusia. Selanjutnya, karena itulah sebagian ulama menyebut definisi fikih dengan cakupan yang masih luas ini dengan sebutan fikih akbar. Dan ini merupakan definisi fikih menurut ulama masa silam. Sebelum ilmu ini dibahas lebih mengerucut menjadi cabang ilmu tersendiri, ya, seperti ulama sezaman dengan Abu Hanifah. Baik, dalam perjalanannya, setelah fikih menjadi cabang ilmu tersendiri, ulama membatasi kajian fikih hanya untuk hukum terkait amal perbuatan manusia. Hukum terkait amal perbuatan manusia. Lalu para ulama memberikan definisi, ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, ilmu terkait hukum syariat yang berhubungan dengan amal yang disimpulkan dari dalil-dalilnya secara spesifik. Demikian definisi ilmu fikih setelah menjadi cabang ilmu tersendiri. Jadi di sini kalau itu masa silam, satunya berarti masa sekarang, masa selanjutnya gitu ya. Nah, masa selanjutnya jadi cabang ilmu tersendiri. Saat fikih sudah menjadi cabang ilmu tersendiri, maka kajiannya menjadi lebih sempit. Di sini menjadi lebih sempit. Kalau tadi kan cakupannya luas ya, sekarang cakupannya menjadi lebih sempit. Seperti apa cakupan ilmu fikih ilmu tersendiri? Nah, definisinya ini tadi. Fikih adalah ilmu tentang hukum syariat terkait amalan tertentu yang disimpulkan dari dalil-dalil secara spesifik. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Baik, saya perlu hafalkan enggak Pak Ustadz? Kalau kamu bisa hafal bagus, kalau enggak hafal enggak apa-apa. Tapi coba kita lihat batasannya tadi. Jadi jika kita perhatikan ilmu fikih ini ada 4 batasan. Yang pertama adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu terkait hukum syariat. Yang kedua, al-amaliyah, yang berhubungan dengan masalah amalan. Yang ketiga, al-muktasabah min adillatiha, yang disimpulkan dari dalil. Yang keempat, at-tafsiliyah, yang sifatnya rinci. Inilah 4 batasan ilmu fikih. Coba saya tulis rinciannya di bawah ini. Berdasarkan definisi di atas, berarti ilmu fikih memiliki 4 batasan. Yang pertama, ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariat. Hukum syariat berarti hukum yang bersumber dari dalil yang diakui oleh syariat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan perkataan para sahabat. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan perkataan para sahabat. Baik, maka ilmu fikih itu bukan ngarang ya, makanya disebut ilmu. Sehingga kalau ngomongnya ngarang, ngomongnya ngawur, itu bukan ilmu. Fikih itu ilmu. Dan ilmu itu melalui proses belajar. Kalau melalui mimpi itu bukan ilmu ya.
Saya bermimpi dapat seperti ini. Itu bukan ilmu. Tidak ada manusia yang dapat ilmu melalui mimpi kecuali Nabi. Karena mimpinya Nabi wahyu. Sedangkan selain Nabi, mimpinya bukan wahyu. Sehingga di sini Anda bisa catat ya, bahwa fikih itu ilmu. Karena ilmu, maka didapatkan melalui proses belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan melalui proses belajar. Oleh karena itu tidak ada istilah dari mimpi kecuali Nabi, kecuali para Nabi. Karena para Nabi mimpinya wahyu. Atau yang kedua dari wangsit ya, ini juga nggak mungkin. Karena tidak ada wangsit yang dia jadi ilmu kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi ya. Sehingga kalau ada orang misalnya merasa punya ilmu fikih tapi ternyata sumbernya dari wangsit, ya ini tidak bisa diterima. Lalu karena dia ilmu, rujukannya jelas, kan? Jelas. Maka tidak ada ilmu kok ngawur, itu tidak ada. Bicara ngawur bukan ilmu. Ngawur bukan ilmu. Alhamdulillah, para asatidzah Ahlussunnah mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga keilmiahan perkataannya. Sehingga dia ngomong apa punya landasan ilmiah. Walaupun kadang dijuluki dengan aneka julukan-julukan yang lain. Ya namanya orang kalau disalahkan dan dia tidak punya pegangan, dia akan membela diri dengan cara menyalahkan orang. Walhamdulillah. Maka para ulama ketika mereka bicara masalah agama, rujukannya jelas. Aku ngomong seperti ini karena ada dalil A. Aku menyampaikan seperti ini karena ada dalil B, karena ada dalil C, atau kias, atau seperti ini. Rujukannya jelas. Demikianlah ilmu. Kalau rujukannya tidak jelas, itu ngawur namanya. Nah, aneka orang kadang membual ya. Kemudian dia bicara masalah agama, katanya itu dari mimpi, katanya itu dari wangsit dan seterusnya. Itu semuanya tidak layak untuk disebut sebagai ilmu dan Anda tidak boleh menjadikan itu sebagai rujukan. Karena yang seperti ini bukan bagian dari ilmu. Fikih itu hukum syariat. Fikih ilmu yang membahas tentang hukum syariat. Jadi kajian fikih itu kajian hukum. Kajian hukum itu berarti bicara masalah apa, Pak? Masalah 5 hukum. Apa saja 5 hukum itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini 5 hukum syariat. Terus apa lagi? Selain ini halal haram, sah, termasuk di antara hukum adalah sah atau tidak sah, berlaku atau tidak berlaku. Itu bicara masalah hukum. Karena hukum itu ada 2 ya. Hukum
itu ada dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu ada 5. Yang tadi kita bahas, mulai dari wajib, sunnah, mubah, sampai haram. Ini namanya hukum taklifi. Hukum wad'i itu hukum yang diletakkan oleh syariat sebagai batasan dari amalan hamba. Amalan kayak gini sah, amalan seperti ini tidak sah. Amalan seperti ini diakui, ini tidak diakui, dan seterusnya. Itu namanya hukum wad'i. Contohnya sah, tidak sah. Contoh yang lain, diakui atau tidak diakui. Nah, hukum seperti ini namanya hukum wad'i. Sudah? Selanjutnya apa lagi? Karena pembahasannya masalah hukum, jadi ranahnya adalah berkaitan dengan penilaian. Jadi hukum itu sifatnya adalah penilaian terhadap perbuatan manusia. Itulah hukum. Selanjutnya, fikih itu syariat. Nah, kalau kita sudah bicara masalah syariat, berarti terbatas pada dalil syariat. Disebut sebagai syariat karena bersumber dari wahyu. Landasannya bersumber dari wahyu. Landasan wahyu. Nah, landasan wahyu itu apa saja? Landasan wahyu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan di sana ada hukum yang disepakati, ada sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Demikianlah landasan syariat. Oleh karena itu bicara fikih berarti dia berbicara tentang ini. Maka orang bicara fikih, dia membahas tentang Al-Quran, hadis, dan ijma', qiyas untuk diambil hukum. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya ya. Ilustrasi fikih. Ada sebuah pohon. Pohon ini cukup tinggi, punya banyak buah. Ada banyak sekali buah di pohon ini. Baik. Ada aneka buah di pohon ini. Masyarakat sangat membutuhkan buah itu. Di sini ada banyak orang, ya. Ada banyak orang yang butuh buah itu. Dah? Namun yang bisa memetik pohon itu hanya orang-orang tertentu. A, B, C. Ini yang bisa memetik pohon tadi. Sementara masyarakat yang lain, mereka tidak bisa memetiknya. Baik. Kemudian A berusaha untuk memetik pohon tadi, memetik buah di pohon ini. B juga sama. Dia berusaha untuk memetik buah di pohon ini. Sudah? Kemudian buah tadi dinikmati bersama. Dia menikmati pohon buah itu, kemudian masyarakat juga menikmati
buah dari pohon itu walaupun ada yang tidak mau menikmatinya. Nah, ilustrasinya pohon itu adalah dalil. Buah adalah hukum. Jadi Al-Quran dan hadis itu dalil. Nah, dalil ini menghasilkan hukum, dipetik dari dalil. Sudah? A, B, C adalah ulama yang dia paham dalil dan bisa mengambil kesimpulan dari hukum. Sedangkan masyarakat adalah umat yang mereka butuh untuk mendapatkan penjelasan hukum. Nah, dari sinilah kita bisa mengenali fikih itu adalah buah dari dalil yang diajarkan oleh para ulama agar mereka ngerti tentang hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wallahu alam. Karena itulah fikih didefinisikan oleh para ulama, dia disimpulkan, artinya melalui ijtihad. Apa itu ijtihad? Proses untuk mengambil buah tadi agar bisa dinikmati kepada yang lain. Sehingga dari mana orang bisa mendapatkan kesimpulan fikih? Dari ijtihad. Dah? Ijtihad dari apa? Dari dalil-dalil yang spesifik. Dalil-dalil yang spesifik. Artinya adalah dalil yang berkaitan dengan amalan tertentu, bukan dalil yang global. Karena dalil itu ada dua. Dalil ada dua. Dilihat dari cakupannya ya. Dilihat dari cakupan. Yang pertama ada dalil yang sifatnya global atau dalil ijmal. Ini misalnya perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu dalil yang global. Ada dalil yang spesifik. Contoh yang lain dalil global, perintah memperbanyak ibadah. Perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Yang kedua, ada dalil yang spesifik. Ini tafsil yang spesifik. Contohnya perintah sholat. Nah, ini dalil spesifik. Contoh yang lain perintah puasa. Ini dalil yang spesifik. Dan seterusnya. Nah, fikih itu ada di sini. Ini ranah kajian fikih. Di dalil yang sifatnya spesifik. Ini kajian fikih. Baik. Kita lanjutkan. Dari sinilah ketika orang membahas fikih, maka dalil yang digunakan itu sifatnya dalil khusus. Misalnya perbanyaklah sholat, kemudian perintah untuk puasa, lalu rincian-rincian yang ada di dalamnya. Sehingga tidak cuma perintah puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Lalu bagaimana orang kalau punya uzur sehingga dia tidak bisa puasa, apa yang harus dia lakukan? Itu sifatnya dalil yang spesifik. Ya. Kemudian kita masuk pada sistematika pembahasan ilmu fikih. Secara sederhana, fikih membahas 4 pokok bahasan yang utama. Ada 4 pokok bahasan utama dalam kajian ilmu fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah. Meliputi kajian tentang toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban dan akikah, sumpah dan nazar.
Itu semuanya masuk kajian fikih ibadah. Fikih ibadah dicantumkan dalam pembahasan pertama dalam kajian ilmu fikih karena ibadah merupakan tujuan penciptaan makhluk. Jadi kalau Anda mau buka buku fikih apapun, nanti pertama kali yang dijumpai adalah pembahasan fikih ibadah. Misalnya buku fikih yang dikenal apa Pak? Matan Abi Suja. Nah, coba buka Matan Abi Suja. Nanti di bagian awal bahas toharoh, lalu sholat, terus seperti itu. Demikian pula ketika Anda buka buku fikih-fikih yang lain yang Anda kenal, Safinatun Najah, nanti Anda akan jumpai yang sama. Sehingga umumnya para ulama sudah menjadi pakem dalam pembahasan ilmu fikih itu sesuai dengan urutan tadi. Walaupun ada sebagian yang berbeda, seperti pendekatan Imam Malik bin Anas. Imam Malik di Al-Muwatta itu bab yang pertama adalah kitab Mawaqitus Shalah, bab tentang waktu sholat. Bab tentang waktu sholat. Selanjutnya, pembahasan fikih yang kedua adalah fikih muamalah, membahas hukum seputar interaksi yang dilakukan oleh sesama manusia selain yang berkaitan masalah keluarga. Karena nanti yang masalah keluarga dibahas di fikih usrah, fikih keluarga, baik yang berhubungan dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun yang tidak berkaitan dengan harta seperti mewakilkan, penjaminan, berdamai dengan membuat solusi bersama, yaitu fikih tentang sulah dan yang lainnya. Baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non komersil seperti muamalah sosial, contohnya wakaf, hibah, hadiah dan yang lainnya. Nah, itu semuanya dibahas dalam fikih muamalah. Selanjutnya ada fikih keluarga, fikul usrah, membahas tentang masalah keluarga dimulai dari bagaimana membentuk keluarga sampai bubar keluarga, baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Bubar tidak resmi itu berarti kematian, termasuk konsekuensi ketika terjadi pembubaran, yaitu masalah pembagian waris. Kemudian yang keempat, fikih peradilan dan tindak kriminal dalam Islam, fiqhul qada' wal jinayat. Ini membahas tentang aneka tindakan kriminal dan batasan-batasannya, serta seperti apa yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Disitulah kita mengenal ada istilah hukuman had dan hukuman ta'zir. Had itu berarti hukuman yang telah ditetapkan oleh dalil, sedangkan ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh dalil tapi dikembalikan kepada ijtihad, hukuman yang tidak ditetapkan oleh dalil dan dikembalikan kepada ijtihadnya para hakim. Wallahu alam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi pengantar yang membuat kita semakin mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin bersyukur dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kalau tidak ada, mungkin karena ini baru pengantar ya, kita belum masuk pada fikih muamalahnya. Belajar pengantar seperti ini menarik bagi mereka yang tertarik. Dan Anda ketika punya ketertarikan untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, ngerti seperti ini akan merasakan kenikmatan. Tapi bagi mereka yang tidak tertarik belajar, ya paham kayak gini biasa saja. Dia lebih tertarik duit daripada tertarik dengan ilmu.
Maka saya mau kasih tugas ke teman-teman ya. Tugas, enaknya tugas kelompok atau tugas pribadi ini ya? Tugas pribadi saja ya. Tugas pribadi ya. Saya kasih tugas ke teman-teman ya, yang tergabung di kajian ini. Nanti juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Semua peserta kajian kalau bisa punya buku judulnya adalah uh, apa? Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Kok bahasa Arab, Pak? Pakai yang bukunya kayak gini. Buku Al-Wajiz Fikih Sunnah. Nah, coba saya carikan bukunya dulu ya. Nah, ini ada banyak sekali bukunya. Nah, nanti Anda beli buku seperti ini. Harganya tidak mahal. Buku itu tebalnya berapa? Sekitar 1000-an halaman mungkin ya. Nah, ini Al-Wajiz Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Quran dan Sunnah yang Sahih, karya Dr. Abdul Azim Al-Badawi. Sekali. Yang versi bahasa Indonesia sudah cukup banyak. Jadi nanti silakan dicari, judulnya seperti ini ya. Nah, ini buku fikih yang paling menginspirasi dalam hidup saya. Bahasa lainnya, apa sih buku yang membuat kamu itu pengen belajar fikih lebih serius? Triggernya buku apa? Saya boleh katakan buku Al-Wajiz ini trigger yang paling menginspirasi bagi saya. Satu jilid, kurang lebih sekian tebalnya. Dan alhamdulillah buku ini sudah kami baca selesai dalam kajian. Kalau tidak salah kajian itu memakan waktu 7 tahun. Buku fikih Al-Wajiz, kajian pekanan. Sehingga mungkin teman-teman, saya berbagi kepada teman-teman tentang informasi buku Al-Wajiz ini. Kalau bisa setiap rumah punya. Harganya kurang lebih ya sekitar berapa? 200-an, enggak sampai lah 200-an. Sangat sayang kalau kemudian kita tidak memilikinya. Demikian, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat bagi kita untuk terus belajar dan mengenal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.